Hai guys, selamat datang di WCW Sports Share. Terima kasih udah mau mampir ke channel ini dan udah mau dengerin lah tentang topik-topik yang kita bawain. Dan mudah-mudahan dari pembicaraan kita, teman-teman semua bisa dapat pelajaran dan pelajaran itu bisa dijadikan aplikasi lah untuk kehidupan kita sehingga semakin lebih baik lagi semakin ke depannya kayak gitu. Nah, hari ini teman-teman aku mau ngebahas tentang satu topik yang mungkin bisa relate sama kehidupan kita di tengah-tengah mungkin kegagalan kita yang ngebuat kita kecewa gitu. Nah, aku mau mengangkat topiknya itu kecewa karena gagal. Karena seringkali ketika orang gagal, maka di dalam hatinya ada kekecewaan. Sebenarnya ketika dia gagal itu bukan kekecewaan pada kegagalan itu yang disedihkan ataupun dimiriskannya, tetapi ada faktor lain di belakangnya yang ngebuat dia sedih gitu. Nah, ini yang mau kita bahas, bahwa kegagalan sebenarnya itu adalah hal yang biasa dan pasti terjadi di dalam setiap kehidupan. Mau dia itu raja, mau dia itu presiden, mau dia itu orang biasa, pasti pernah ngalamin yang namanya kegagalan. Dan bagiku itu merupakan hal yang biasa. Dan bagi banyak orang juga kegagalan ini bisa jadi faktor yang ngebuat dia jadi merasa gak nyaman, gak pede. Dan banyak orang juga yang ketika dia gagal akhirnya ngambil hal keputusan-keputusan yang bisa ngerugiin dirinya dan diri orang lain gitu. Nah, jadi yang mau kita pelajarin tentang supaya kita terbiasa dengan yang gagal ini dan enggak lagi yang namanya kayak anti gitu. Karena mau kita menghalangi kegagalan ini pun sekuat tenaga kita, pasti akan pernah kita hadapin gitu. Jadi yang aku mau bahas itu gimana kita bisa ngeposisiin diri kita ketika kegagalan sehingga kita nggak merasa kecewa, nggak merasa kita bodoh dan nggak ngerendahin diri kita akhirnya. Itu yang mau aku sharingin sama teman-teman semua di sini. Nah, yang seperti aku bilang tadi bahwa bagiku kegagalan itu hal yang biasa dan nggak bisa ditentuin dan di luar kendaliku untuk menghindarinya gitu. Di luar kendaliku untuk menghindarinya. Misalnya ada hujan, diprediksi akan turun hujan di hari Selasa tanggal sekian bulan sekian tahun 2000 sekian di jam sekian misalnya akan turun hujan. Tetapi kan yang kita bisa bersiap gitu, misalnya nyediain payung, tetapi yang nentuin hujan enggak itu kan Tuhan. Nah, gitu juga kegagalan. Kita bisa ngelakuin segala hal, tindakan kita, action kita, terus kayak misalnya kita banyaklah hal-hal yang kita buat untuk menghindari kegagalan. Cuman kan ya kalau lagi memang takdirnya untuk gagal ya pasti gagal. Nah, yang buat kita kecewa itu yang aku bilang tadi, faktor-faktor di balik kegagalan. Kita seringkali dari dulu diajari bahkan ditanamkan misalnya orang hebat itu adalah orang yang gak pernah gagal, atau orang yang hebat adalah orang yang selalu menang di dalam setiap pertandingan. Atau misalnya kalau mau jadi orang hebat itu harus juara kelas katanya. Atau kita sering dikasih penghargaan ketika kita juara kelas. Misal juara kelas atau juara umum atau juara di suatu pertandingan, dan kita diberikan appreciate ketika kita ngalamin menang gitu. Tapi ketika kita gagal, apa yang nggak ada pernah nyemangatin kita ketika kita gagal. Mungkin ada kan. Cuman kayak ketika kita gagal itu ya kita nggak dipandang, kita nggak diakui oleh orang lain. Nah, hal inilah yang membuat kita seringkali kecewa ketika kegagalan tiba. Pengakuan dari orang lain. Sebenarnya sepenting apa sih pengakuan dari orang lain itu ketika kita gagal? Nah, ini yang mau kita bahas juga di sini. Jadi kita merasa orang hebat itu orang yang diakui, orang yang dipandang. Sehingga akhirnya kita nggak lagi fokus kepada proses kita dalam sesuatu hal atau sesuatu yang mau kita lakuin lah gitu. Misalnya ada perlombaan, kita nggak lagi fokus kepada bagaimana kita harus berlatih sekuat mungkin, bagaimana kita harus belajar mungkin ketika kita ingin ujian gitu. Nggak fokus lagi kepada hal itu. Jadi
yang kita fokuskan gimana aku dapat juara dan aku boleh dikenal oleh orang lain. Gimana aku jadi orang hebat dan aku boleh dikenal dari orang lain. Dan yang kita apakan itu pengakuan kayak gitu. Itu yang ngebuat kita jadi merasa rendah diri. Kalau kita nggak menang di suatu perlombaan misalnya, di suatu pertandingan, maka kita merasa kayak ya kita nggak dihargain seperti itu. Hal-hal inilah yang akhirnya ngebuat kita jadi merasa kecewa karena kegagalan itu. Itu makanya aku ngangkat topiknya itu kecewa karena kegagalan. Karena seringkali seperti itu, kita akhirnya merasa diri kita nggak benar-benar hebat, diri kita beda dari orang lain. Kenapa dia bisa, kita nggak bisa? Karena kita udah ditanamkan dari kecil seperti itu. Kita nggak ditanamkan untuk bisa menjadi diri kita sendiri. Karena aku rasa setiap orang itu, sudah berapa kali aku bilang di video-videoku yang lain juga, bahwasanya semua orang berbeda, nggak ada yang sama. Di dalam pertandingan pun seperti itu. Oke, bisa jadi seseorang bisa suka main bola, tapi nggak ahli dalam main bola kayak gitu. Jadi mau sekuat apapun dia main bola, main bola untuk pertandingan misalnya, tapi dia memang bukan itu bidangnya, dan memang bukan dia memang suka, tapi dia nggak bisa, skillnya apanya nggak bisa gitu. Jadi mau usaha apapun dilakukannya, kalau memang nggak bisa, ya mau gimana? Makanya itu sebenarnya keterbatasan kita. Manusia itu terbatas gitu. Yang mau aku sampaikan adalah gimana kita mandang hal ini supaya kita nggak kecewa di dalam kegagalan. Nah, ada suatu filosofi mungkin teman-teman sendiri udah tahu lah, filosofi teras, atau ya bukunya juga ada itu, atau sering dibilang juga stoikism atau filosofi stoa. Di mana di dalam filosofi ini ada dua dimensi. Di filosofi ini ada yang dinamakan hal-hal yang bisa dikontrol dan ada hal-hal yang nggak bisa kita kontrol. Misalnya kalau misalnya kita adalah seorang pekerja, disiplin kita, profesionalisme kita, cara kita mecahin masalah, gimana kita ngerjain sesuatu hal, action kita di dalam pekerjaan, itu merupakan hal-hal yang bisa kita kendalikan, yang masih kita mampu untuk ngelakuin kayak gitu. Tapi di luar dari hal itu, misalnya kayak misalnya kita akan naik jabatan, mungkin komentar dari atasan, terus ada banyak omongan orang atau omongan dari rekan kerja misalnya, itu hal-hal yang nggak bisa kita kendalikan. Nah, seringkali kita kecewa itu bukan karena kita fokus kepada hal-hal yang ada di dimensi internal kita ini, tetapi kita sering fokus ada di dimensi eksternal. Dimensi eksternal itu adalah seperti yang tadi, omongan orang, terus misalnya suatu peristiwa itu bukan bisa kita kontrol kayak gitu kan. Atau seringkali kita jadinya kebanyakan karena omongan orang kayak gitu. Itu hal-hal yang nggak bisa kita kontrol. Misalnya aja lagi seorang content creator pasti dia harus ngebuat video sesuai dengan apa yang udah direncanakannya, misalnya dengan dari temanya, orang yang harus diundangnya, apa yang harus dibuatnya di dalam kontennya itu. Nah, itu yang bisa dia lakukan. Tapi ketika dia udah ngupload itu ke YouTube misalnya, ketika ada orang berkomentar, like dan subscribe, itu bukan lagi ada di dimensi yang bisa dikontrolnya gitu. Nah, jadi ketika orang, misalnya kita buat video, menurut kita udah bagus dan kita upload ke YouTube misalnya, terus banyak orang yang ngatain itu nggak bagus, itu kurang keren misalnya, kita akhirnya kecewa. Nah, itu kita masih berfokus kepada dimensi yang eksternal tadi, hal-hal yang nggak bisa kita kendaliin. Nah, itu yang membuat orang itu jadi kecewa, membuat orang jadi merasa karyanya itu nggak dihargain misalnya. Atau itu juga ketika itu salah satu kegagalan, jadi dia merasa dirinya itu jadi merasa gagal lah, karena nggak bisa nyenengin hati orang lain, karena orang lain ngasih tanggapan yang nggak bagus tentang karya dia misalnya.
Nah, seringkali begitu juga dengan hal kegagalan. Kita seringkali ketika kita ngelakuin kompetisi, kita fokusnya kepada hal-hal yang nggak bisa kita kontrol tadi, kayak gitu. Hal-hal yang kita nggak bisa kontrol dan yang nggak bisa kita kendalikan itu yang kita jadikan fokus, bukan kepada proses. Jadi ketika kegagalan itu ada, maka kita akan menjadi kecewa gitu. Kita nggak akan bisa bahagia, bahkan menerima kegagalan itu ketika kita hanya fokus kepada hal-hal yang di luar kontrol kita. Nah, untuk menghindari hal-hal ini, aku mau ngasih tahu bahwasanya yuk sama-sama kita fokus kepada apa yang menjadi kendali kita, apa yang menjadi bagian kita yang harus kita kerjakan, misalnya kayak gitu. Jadi ketika kegagalan itu pun ada, kita nggak lagi mikirkan otak kita, jadi nggak akan berat lagi mikirkan apa ya nanti yang akan dibilangnya, apa ya yang akan disampaikannya nanti gitu. Jadi kita hanya fokus kepada aku udah ngerjain suatu hal ini seperti ini gitu, seperti ini dan semampuku. Inilah hasilnya. Aku bahagia dengan yang karya yang udah aku buat ini. Terserah mau orang mau ngomong apa kek, orang mau ngasih penilaian gimana, yang penting aku udah ngelakuin hal ini semampuku dan sebisaku, makanya aku bahagia akan hal itu. Jadi seringkali kita seperti itu juga, membuat patok kebahagiaan kita itu, atau membuat fokus kebahagiaan kita itu adalah kepada penilaian orang lain. Jadi di stoikism ini sebenarnya fokusnya adalah kepada proses gitu, bukan kepada hasil dan penilaian orang. Tapi fokus daripada stoikism ini adalah bagaimana kita bisa fokus pada hal-hal yang ada di dalam kendali kita, apa yang bisa kita kerjakan, apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita kontrol. Lain dari situ, itu bukan lagi menjadi fokus kita. Jadi sehingga kegagalan itu pun ada dan terjadi di hidup kita, kita nggak akan lagi pusing dan nggak akan lagi jadi patah semangat terus nyerah gara-gara omongan orang yang mandang kita rendah, mandang kita nggak hebat. Dan stoikism juga nggak mementingkan yang namanya pengakuan, tapi mementingkan bagaimana kita bisa nyaman dengan karya kita, bisa jadi lebih enjoy ngadepin permasalahan, pergumulan dan tantangan kayak gitu. Jadi teman-teman, dari stoikism ini kita bisa belajar lah untuk enggak melulu tentang omongan-omongan orang, enggak melulu tentang gimana penilaian orang ketika kita gagal, tetapi yuk jadikan itu introspeksi diri kita. Di mana sih letak prosesku yang salah misalnya? Di mana sih letak kekuranganku ketika aku ingin melakukan ini? Jadi kita bisa introspeksi diri lah gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin gagal pada hari ini atau lagi ngalamin masa-masa sulitnya, tetap semangat, tetap jadi diri sendiri, tetap strong lah dalam menghadapin, karena yang terpenting itu bukan hasilnya tapi prosesnya. Kalau kita udah melalui setiap proses itu kan berarti kita udah ngelewatin rintangan-rintangan yang semakin membuat kita kuat. Nah, kalaupun misalnya kita ada di kegagalan hari ini dan kita kayak merasa dunia hancur, dunia enggak berbentuk, dunia jadi amburadul kayak gitu, kita merasa gagal ini membuat kita jadi patah semangat dan nggak bisa ngapa-ngapain. Lihat kegagalan-kegagalan dulu yang pernah ada, yang pernah kita rasain, atau kesakitan dulu yang kita pernah rasain, yang kita dulu lihat kita nggak akan bisa ngelewatin rintangan yang sebesar itu, tapi ternyata kita masih ada pada hari ini. Dan itu semua buat kita jadi semakin semangat gitu. Spion mobil ada bukan untuk kita mengingatkan kita ke masa lalu dan akhirnya fokus ke masa lalu, enggak. Spion mobil itu ada untuk mengingatkan kita kalau kita dulu pernah di sana, kalau kita pernah dulu di masa sulit, masa kesulitan yang ini pun nggak bisa kita kerjakan kayak gitu. Jadi setiap manusia pasti bisa ngelewatin,
asal kita mau percaya, kita mau tetap berpengharapan dan strong dalam setiap kegagalan itu, pasti ada hal yang mau dinyatain sama kita gitu. Ada hal yang mau dibuat sama kita supaya kita mungkin semakin kuat, semakin pintar, semakin giat kayak gitu. Jadi tetap semangat lah dan tetap berpikiran positif bahwa apapun yang kita lakukan itu pasti ada niat baik yang Tuhan mau kasih tahu sama kita lewat kegagalan. Jadi jangan mandang kegagalan itu jadi hal yang membuat kita patah semangat, jangan. Tapi kita bisa berkaca dari dulu pun kita pernah gagal dan gimana kita bisa bangkit lagi gitu. Tetap strong, semangat buat orang-orang yang sedang berjuang hari ini. Tuhan memberkati. God bless.